lebih baik menurut Anda? Oke. Saya merasa di PSI ini adalah rumah yang pas. Lagi? Rumah yang pas dan cocok, yaitu rumah solidaritas. Ya. Saya bukan mengatakan partai saya sebelumnya tidak enak, bukan. Ya. Tetapi saya merasakan di sinilah kenyamanan tadi. Di sinilah tadi kenyamanan kita untuk berpartisipasi dalam politik, bebas dalam berdemokrasi politik. Baik. Itu yang membuat saya menarik hati saya bisa masuk ke PSI, begitu. Baik. Partai PSI terkenal dengan slogan no money politik, tidak mahar. Nah, apakah itu juga akan dilakukan oleh PSI Samosir di Samosir? Sampai dengan di pemilu 2024, kami rasakan ini komitmen di situ. Kita komitmen di situ, kita coba perangi itu namanya money politik. Saya rasa ya, berapa sih kalau dibeli dengan harga sekian? Begitu saja, terasa ya PSI komitmen lah dari DPP sampai dengan ke bawah. Baik. Begitu. Ada yang menarik dari sosok kader PSI saat ini, yang juga salah satu ketua organisasi Batak di Indonesia, yaitu Harisma Simbolon, atau dikenal dengan Amani Pedro. Siap. Iya. Apa yang menjadi motivasi seorang Amani Pedro Simbolon, Harisma Simbolon gabung PSI dan menjadi salah satu calon legislatif di partai PSI? Silakan. Terima kasih. Izin saya Harisma LP Simbolon bergabung ke PSI, sebuah rumah yang luar biasa. Saya merasakan di PSI ada kekompakan dan ada keseriusan untuk membangun Kabupaten Samosir. Prinsip saya masuk ke PSI adalah sebagai slogan Pature Utami. Terima kasih. Apakah Anda tidak mau mencampur adukan antara organisasi dengan partai politik? Ya, terima kasih. Kita memang Bersama pengurus partai, simpatisan kader Partai Golkar datangi kantor KPU Kabupaten Samosir untuk mendaftarkan 25 bacalek Partai Golkar untuk bertarung dalam Pileg 2024, Minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Tampak dengan penuh semangat dan kegembiraan iring-iringan konvoi simpatisan kader Partai Golkar, bergerak dengan tertib menyapa masyarakat menuju kantor KPU Kabupaten Samosir. Para kader terbaik yang kami lihat di barisan konvoi ada Joni Sagala, Polten Simbolon, Parluhutan Sinaga, Freddy Hutajulu, Darwin Rumapea, Polmer Nadeak, Ria Gurning, Pantas Simarmata, Bontor Sagala, dan kader lainnya. Setibanya di kantor KPU, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sekar, dan cepat, serta berkas diterima dengan baik, tuturnya. Informasi ini disampaikan Samosir TV. Sudah ada bersama dengan kita Bapak Joni Sagala, anggota DPRD Kabupaten Samosir dari fraksi Golkar. Selamat siang Pak Joni. Pak, hari ini Golkar mendaftar. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelayanan KPU saat Golkar mendaftar? Baik, terima kasih. Kalau penyambutan KPU sesuai dengan tupoksi mereka, saya kira sudah bagus. Tapi kalau ada kekurangan itu hal-hal biasa. Tapi dengan ini kami dari Partai Golkar sangat puas pelayanan KPU Kabupaten Samosir. Terima kasih. Baik, untuk hari ini menurut Bapak gimana? Apakah persyaratan semua sudah dipenuhi Partai Golkar, artinya apa sudah diterima KPU pendaftaran kali ini? Kalau mungkin, kalaupun ada yang kurang biasa, tapi menurut kami di angka sesuai dengan kriteria yang kami siapkan, sudah kami siapkan. Kalau Belum.
Belum. Ketiga ruas jalan itu berbiaya 58 miliar yang didanai dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu ruas Jalan Goting Janji Raja perbatasan Humbahas sepanjang 4 km yang saat ini dalam proses pengerjaan, dan ruas Jalan Simar Mata Sinapuran sepanjang 2,5 km sudah dikerjakan, serta peningkatan struktur Jalan Palipi Parmonangan sepanjang 2,5 km dalam proses pengerjaan. Ketiga ruas jalan itu berbiaya 58 miliar yang didanai dari APBD pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu ruas Jalan Goting Janji Raja perbatasan Humbahas sepanjang 4 km yang saat ini dalam proses pengerjaan, dan ruas Jalan Simar Mata Sinapuran sepanjang 2,5 km sudah dikerjakan, serta peningkatan struktur Jalan Palipi Parmonangan sepanjang 2,5 km dalam proses pengerjaan. Baru mendapatkan nomor urut melalui pengundian. Dan inilah saudara, nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Kantor KPUD Samosir untuk mendaftar dalam mendukung pemilu mendatang. Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Samosir pun disambut para komisioner KPUD dan Bawaslu saat penyerahan berkas caleg yang telah memenuhi persyaratan. Ketua DPD Perindo Kabupaten Samosir, Franciscus Tarsitanggang, mengaku profil bacalek Partai Perindo yang tak asing lagi mendapat dukungan masyarakat dari dapil masing-masing bacalek untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tadi kita melihat bahwasannya banyak masyarakat yang memberangkatkan dan seperti memberikan dukungan ke seluruh bacalek Perindo ini. Menyikapi hal itu seperti apa nih? Wah, hebat, terima kasih kepada warga yang mendukung, dan selanjutnya kita akan menyapa warga juga di konsultasi 2024 ini. Wajah-wajah asing lagi profil-profilnya. Nah ini target ini seperti apa nih? Ya, di Perindo diisi oleh wajah-wajah yang baik dan tim organisir yang baik juga, dan cara de facto bahwa penghuni Partai Perindo sudah teruji bahwa mereka adalah utusan dari masyarakat Samosir yang mumpuni. Dan Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir, Junaidi Robin Sarbaros, mengatakan tahap awal berkas bakal calon anggota legislatif Partai Perindo yang diserahkan telah memenuhi syarat 100%. 25 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Samosir melalui pengurus dan sudah mendaftarkan diri. Artinya di tanggal 15 kami akan memberitahukan setelah kami melakukan penelitian administrasi dari 15 Mei sampai 23 Juni yang akan memberitahukan ke partai politik syarat yang akan diperbaiki. Selanjutnya, pihak KPUD Samosir akan kembali melakukan verifikasi pemberkasan masing-masing para bacalek dari seluruh partai.
pemilu tahun 2024 mendatang kantor KPUD Samosir untuk mendaftar dalam mendukung pemilu mendatang. Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Samosir pun disambut para komisioner KPUD dan Bawaslu saat penyerahan berkas caleg yang telah memenuhi persyaratan. Ketua DPD Perindo Kabupaten Samosir, Franciscus Tarsitanggang, mengaku profil bacalek Partai Perindo yang tak asing lagi mendapat dukungan masyarakat dari dapil masing-masing bacalek untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tadi kita melihat bahwasannya banyak masyarakat yang memberangkatkan dan seperti memberikan dukungan ke seluruh bacalek Perindo ini. Menyikapi hal itu seperti apa nih? Wah, hebat, terima kasih kepada warga yang mendukung, dan selanjutnya kita akan menyapa warga juga di konsultasi 2024 ini. Wajah-wajah asing lagi, profil-profilnya. Nah, ini target ini seperti apa nih? Ya, di Perindo diisi oleh wajah-wajah yang baik dan tim organisir yang baik juga, dan secara de facto bahwa penghuni Partai Perindo sudah teruji bahwa mereka adalah insan dari masyarakat Samosir yang mumpuni. Dan Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir, Junaidi Robin Sarbaros mengatakan, tahap awal berkas bakal calon anggota legislatif Partai Perindo yang diserahkan telah memenuhi syarat 100%. 25 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Samosir melalui pengurus dan sudah mendaftarkan diri. Artinya di tanggal 15 kami akan memberitahukan setelah kami melakukan penelitian administrasi dari 15 Mei sampai 23 Juni, yang akan memberitahukan ke partai politik syarat yang akan diperbaiki. Selanjutnya, pihak KPUD Samosir akan kembali melakukan verifikasi pemberkasan masing-masing para bacalek dari seluruh partai. Pemilu tahun 2024 mendatang, kantor KPUD Samosir untuk mendaftar dalam mendukung pemilu mendatang. Jajaran pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Samosir pun disambut para komisioner KPUD dan Bawaslu saat penyerahan berkas caleg yang telah memenuhi persyaratan. Ketua DPD Perindo Kabupaten Samosir, Franciscus Tarsitanggang, mengaku profil bacalek Partai Perindo yang tak asing lagi mendapat dukungan masyarakat dari dapil masing-masing bacalek untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Tadi kita melihat bahwasannya banyak masyarakat yang memberangkatkan dan seperti memberikan dukungan ke seluruh bacalek Perindo ini. Menyikapi hal itu seperti apa nih? wah, hebat, terima kasih kepada warga yang mendukung, dan selanjutnya kita akan menyapa warga juga di konsultasi 2024 ini. Wajah-wajah asing lagi, profil-profilnya. Nah, ini target ini seperti apa nih? Ya, di Perindo diisi oleh wajah-wajah yang baik dan tim organisir yang baik juga, dan secara de facto bahwa penghuni Partai Perindo sudah teruji bahwa mereka adalah insan dari masyarakat Samosir yang mumpuni. Dan Sementara itu, Koordinator Divisi Teknis KPUD Samosir, Junaidi Robin Sarbaros mengatakan, tahap awal berkas bakal calon anggota legislatif Partai Perindo yang diserahkan telah memenuhi syarat 100%. 25 calon legislatif anggota DPRD Kabupaten Samosir melalui pengurus dan sudah mendaftarkan diri. Artinya di tanggal 15 kami akan memberitahukan setelah kami melakukan penelitian administrasi dari 15 Mei sampai 23 Juni, yang akan memberitahukan ke partai politik syarat yang akan diperbaiki. Selanjutnya, pihak KPUD Samosir akan kembali melakukan verifikasi pemberkasan masing-masing para bacalek dari seluruh partai. Pemilu tahun 2024 mendatang. pengurus anak ranting yang ada di Kabupaten Samosir untuk bagaimana kita untuk memenangkan legislatif
dan presiden untuk 2024. Nah, kalau sampai sekarang Bang untuk calon legislatif atau perekrutannya apakah sudah dimulai bacaleknya Bang? Baik, sudah kita rekrut. Untuk sampai sekarang bakal calon kita sudah ada 27 orang yang mendaftar untuk tanding 2024. Jadi ini udah kita siapkan untuk terjun langsung kepada masyarakat. Bagaimana kita supaya mengenal masyarakatnya, bagaimana kita sebagai wong cilik yang bisa langsung tegur sapa kepada wong cilik dan akar rumput. Itulah yang kita kerjakan sekarang ini dalam rangka untuk meraih suara terbanyak dan meraih hati masyarakat. Sebenarnya yang paling utama adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat Bang ya? Iya, betul. Itu udah jauh beda. Kalau yang udah di PAW gak pernah itu langsung terjun kita rapat konsolidasi dengan PR, duduk bersama dengan mereka. Jadi yang terakhir yang mem-PAW-kan mereka, kita udah langsung bawa mereka terjun kepada masyarakat dan terlebih kepada struktur partai, langsung kita bisa menampung apa yang dikeluhkan oleh baru mendapatkan nomor urut melalui pengundian. Dan inilah saudara, nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Baru mendapatkan nomor urut melalui pengundian. Dan inilah saudara, nomor urut 17 partai politik peserta pemilu 2024. Pada Pak Ketua Partai Demokrat Samosir, tapi sehari-hari sebagai Wakil Bupati Samosir, bagaimana Bapak melihat pembangunan Samosir saat ini yang perlu ditingkatkan lagi Pak? Jadi kalau di Kabupaten Samosir ini kita harus ada database. Ya. Sebenarnya kita Samosir ini bagaimana kita meningkatkan pertanian dan meningkatkan ekonomi para petani. Karena apa? 83% itu masyarakat Samosir ini hidupnya tergantung daripada pertanian. Ini menjadi skala prioritas. Bagaimana kehidupan masyarakat petani ini bisa meningkat. Pak, kemarin ada pernyataan dari masyarakat petani, STKS dan KSPP mengatakan petani, anggaran untuk petani hanya dianggarkan 5% dari APBD Samosir, bahkan yang mengucur dirasakan masyarakat kabupaten, masyarakat petani Samosir hanya 1%, kata mereka. Gimana Pak melihat itu? Yang pertama kita, APBD ini kita fokuskan dulu kemana. Makanya kita harus tahu menyusun APBD itu. Struktur APBD ini digunakan untuk ke masyarakat. Nah, masyarakat mana yang membutuhkan ini? Masyarakat pertanian. Berarti Bapak setuju dengan pernyataan masyarakat petani KSPP dan STKS tersebut ya? Harus ditingkatkan. Iya, dengan Partai Demokrat apakah kalau misalkan tercapai target Bapak akan merubah itu sehingga anggaran APBD untuk pertanian semakin lebih baik? Iya, betul.
Jadi kalau Berapa target Bapak menurut Bapak idealnya dari APBD Samosir untuk para petani? Berapa persen idealnya menurut Bapak? ya tergantung daripada usulan masyarakat. Apakah seperti Dinas Pendidikan contohnya 20% yang dianggarkan seperti itu? Wah itu Sudah baku? Sudah baku dari secara nasional. Iya, target Bapak berapa? Apakah 10%, 15% untuk petani Samosir? Kan sebenarnya untuk menurunkan kemiskinan di Kabupaten Samosir ini memang pertanian yang harus pertama dulu dibenahi. Berapa target Bapak untuk APBD, dari APBD Samosir untuk para petani? Bisa kita gunakan 10, kenapa? 10% ya? Iya, untuk Supaya petani lebih, masyarakat petani. supaya lebih apa? Kenapa? Tidak akan bisa pertanian maju, bisa pariwisata maju. Iya. Bagaimana kalau pertanian tidak maju, pariwisata maju? Tapi kalau pertaniannya maju, otomatis UMKM yang akan digunakan untuk pariwisata itu akan sejalan. Baik. Bagaimana pariwisata maju? UMKM kita pun tidak bisa maju. Nah, UMKM ini sumbernya dari mana? Dari pertanian. Baik. Terima kasih Pak Ketua Partai Demokrat. Apa pesan Bapak terakhir untuk masyarakat Samosir menghadapi pemilu 2024 terkait juga dengan para penyelenggara untuk tetap netral? Silakan Pak. Ya kalau kita untuk 2024, ya siapapun pimpinan yang akan datang, diharapkan pimpinan itu jangan menyepelekan kehidupan masyarakat pertanian. Karena ini yang menjadi suatu pondasi kita, bagaimana untuk membangun Samosir ini. Tanpa pondasi, tidak akan bisa Samosir ini maju. Baik, Bapak target tadi 7 kursi Pak, misalkan tercapai, tentunya bisa mengusung satu orang calon bupati pada 2024 nanti. Bapak ingin maju kembali sebagai Bupati Samosir? Oh ya. Ingin maju sebagai Bupati Pak? Karena itu dari dulu. Dari dulu. Tiap pilkada saya selalu maju terus. Tiga kali ini keempat kali. Karena apa? Memang ini hati saya untuk membangun Samosir ini. Itu menjadi suatu niat di dalam hati saya. Kalau untuk mencari duit di Samosir ini, kecillah di Samosir ini duit. Baik. Kalau cari duit saya anak Abu Jambi. Baik. Terima kasih Pak Pak Martua Stangan dan seluruh kader Demokrat. Horas. Demokrat! Ya! Demokrat! Jaya! Demokrat! Menang! Menang! Horas! Setibanya di kantor KPU, Ketua DPC PKB Kabupaten Samosir Nasib Simbolon menyerahkan dokumen syarat Hmm.